Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah? Tuh, dua, tiga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8, yaitu kelompok engineering, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum saya dan teman-teman saya mempresentasikan kerja kelompok kami, di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Heri selaku dosen teknologi, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang bisa diajak kerjasama dengan baik selama tugas ini berlangsung. Oke, next slide. Nah, sebelum saya dan teman-teman saya mempresentasikan, di sini saya ingin mengenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya. Karena ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Oke, yang pertama ada, silakan. Silakan Wisnu. Perkenalkan, saya Hendra Setiawan dengan NIM 155. Oke, kedua ada saya sendiri yaitu Kinanti Mutia Kalani selaku moderator dengan NIM 161. Dan Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Putra Utomo dengan NIM 174. oke, next slide. Next. Nah, ini dia outline dari hasil kerja kelompok kami atau dari outline dari engineering tersebut. Di sini ada 6 poin, yaitu poin pertama ada kerekayasaan, kedua ada transformasi kerekayasaan, yang ketiga ada profesionalisme, yang keempat ada engineers, yang kelima ada perbedaan sains dan kerekayasaan, serta yang terakhir ditutup oleh desain. Oke, poin pertama kerekayasaan itu akan dijelaskan oleh Saudara Wisnu. Kepada Wisnu, saya persilahkan. Ya, makasih. Pertama, apa itu engineering? Engineering merupakan suatu ilmu teknik yang ditambah untuk menjalankan sesuatu. Engineering prinsip yang berfungsi untuk kepentingan praktis sebagai suatu rancangan, rekayasa, serta dari struktur, peralatan, dan sistem yang efisien dan ekonomi. Lalu ada transformasi rekayasa kemampuan alam dengan cara menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya demi memudahkan pekerjaan dan kesejahteraan manusia. Nah, di sini kami dari kelompok 8 mengambil salah satu kasus di sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu, dilaporkan telah mengalami kerusakan hingga aspal mengelupas. Itu terjadi ketika sejumlah pembalap melakukan tes pramusim MotoGP Mandalika pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. Nah, dari contoh kasus tersebut, kita di sini membuat sebuah rancangan agar gimana sih caranya MotoGP itu berjalan hingga lancar dan terlaksana tanpa adanya. Yang pertama itu di sini yang masalahnya itu timbulnya penyelenggaraan MotoGP terkendala dengan aspal mengelupas dan di lintasan. Nah, tujuannya di sini kita menyelenggarakan MotoGP menjadi lancar. Gimana sih biar lancar agar tidak tidak terjadi suatu masalah. Nah, dari situ muncul permasalahan, terus kita di sini membuat rancangan desain seperti apa agar lintasan sirkuit aspalnya itu tidak mengelupas. Nah, pembangunan konstruksinya tuh dengan cara
memilih atau merancang bahan, serta dalam pengelolaannya tuh dalam pembangunan dilakukan dengan serius, memilih aspal dengan kualitas yang baik. Di sini dalam memilih kualitas aspal yang baik juga diperlukan pengelolaan peralatan. Nah, di situ ilmu pengetahuanlah yang menjadi kunci agar semua itu bisa terlaksana dengan baik. Next slide. Kenan? Oke, mungkin di saya share screen-nya agak nge-lag. Mungkin bisa diulang. Nah, oke. Baru pas. Nah, di poin selanjutnya, slide sebelumnya. Nah, oke. Sorry. Ya, oke. Nah, di slide selanjutnya atau next slide ini ada poin profesionalisme. Nah, sebelum itu saya ingin nih menjelaskan kepada kalian apa sih pengertian dari profesionalisme itu sendiri. Nah, pengertian dari profesionalisme itu adalah seseorang yang mengadakan suatu kegiatan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian dan talenta yang ditekuni dan dimilikinya. Jadi seseorang dikatakan profesionalisme itu ketika seseorang itu mempunyai talenta atau mempunyai kegiatan di bidangnya tersendiri atau di keahliannya itu sendiri, dan bidang dan keahlian itu ditekuni oleh orang itu sendiri. Itu disebut sebagai profesionalisme. Oke, next slide. Nah, di next slide ini ada contoh dari profesi. Di sini banyak banget contoh dari profesi, mulai dari dokter, perawat, pengusaha, kontraktor, dan lain sebagainya. Oke, next slide. Nah, poin selanjutnya ada profesionalisme dalam kerekayasaan harus dilandasi oleh 4 poin. Yang pertama itu ada expertise, responsibility, corporateness, dan ethics. Oke, saya akan menjelaskan dari poin pertama yaitu expertise, yaitu kompetensi keahlian. Nah, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, pengertian dari profesionalisme itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian di suatu bidang masing-masing. Nah, udah pasti dong, jadi landasan dari profesionalisme ini udah pasti ada kompetensi keahlian atau seseorang itu harus mempunyai keahlian di suatu bidang masing-masing yang ditekuninya. Nah, yang poin kedua adalah responsibility atau tanggung jawab keahlian. Nah, seorang profesi atau seseorang yang memiliki sifat profesionalisme itu harus mempunyai tanggung jawab dari dirinya sendiri. Sama kayak contohnya misalnya dokter. Dokter tuh harus punya tanggung jawab dong kepada pasien-pasiennya. Jadi seseorang profesi itu harus memiliki tanggung jawabnya sendiri. Yang poin ketiga ada corporateness atau kebersamaan. Nah, setiap suatu profesi itu, setiap orang yang mempunyai profesi itu harus mempunyai kebersamaan atau harus bersifat terbuka dan tidak bersifat individualisme. Sama seperti dokter lagi. Nah, dokter tuh nggak bisa dong dia sendirian atau bersifat individualisme. Dia pasti harus membutuhkan perawat, harus membutuhkan tenaga kerja yang lain yang bisa membantu dia untuk merawat pasiennya. Oke, belum Wisnu. Dan poin terakhir ada etik atau etika. Nah, setiap orang yang memiliki profesi ini harus mempunyai etika. Jadi tuh menurut saya tuh etika itu sangat penting, bukan hanya orang yang mempunyai profesi, tapi kita tuh juga harus mempunyai etika di kehidupan kita atau di diri kita masing-masing. Oke, next slide. Lalu ada tugas engineer. Lalu setelah tugas engineer ada peran engineer, yaitu membuat desain. Seorang engineer harus memiliki kompetensi dalam teknis, teoritis, dan praktis, dan harus dapat mengorganisasi serta berkomunikasi dengan baik. Nah, itu kebiasaan itu
dibagi untuk proses sains menggunakan riset dan kerekayasaan menggunakan desain. Lalu produk akhir utama, sains menggunakan ilmu pengetahuan dan kerekayasaan menggunakan perangkat lunak atau keras. Lanjut ke perkembangan kerekayasaan. Perkembangan kerekayasaan itu dibagi menjadi dua, yaitu teknik kuno dan teknik modern. Untuk rekayasa teknik kuno, itu melalui tahap coba-coba, lalu berlandasan pengalaman praktis dan diajarkan. Yang pertama itu diawali perancangan, lalu didasari ilmu pengetahuan, diajarkan melalui pendidikan formal, dan dikembangkan dengan penelitian. Rekayasaan merupakan fungsinya. Masalah timbul dari keinginan untuk mencapai transformasi dari suatu keadaan. Lalu solusi adalah suatu cara untuk mencapai transformasi dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih bermanfaat. Nah, di sini ada next slide, yaitu poin tentang pertimbangan dalam menentukan solusi. Nah, pertimbangan dalam menentukan solusi ini tersendiri dibedakan menjadi 2 poin, yaitu manfaat atau benefit dan biaya atau cost. Nah, saya akan menjelaskan dari poin manfaat atau benefit dalam mempertimbangkan suatu solusi. Nah, yang pertama yang harus kita pertimbangkan dalam menentukan satu solusi itu adalah berdaya guna. Jadi sebelum kita mencari solusinya, kita harus memikirkan manfaatnya dulu. Apakah suatu barang atau alat ini berdaya guna untuk lingkungan sekitar atau untuk kita pribadi. Nah, yang kedua itu ada daya tahannya lebih baik. Jadi kita pikir lagi setelah kita menentukan solusi dari alat tersebut, apakah daya tahannya dia tuh baik atau enggak, cepat rusak atau enggak. Jadi kita pikir manfaatnya tuh daya tahannya tuh baik atau enggak, cepat rusak atau enggaknya. Terus yang ketiga itu ada pengorganisasiannya mudah. Jadi kita tidak mikir tentang berdaya guna atau enggak, terus lebih baik atau enggak. Jadi kita pikir lagi cara mengorganisasi alat tersebut, cara untuk kita salurkan alat tersebut itu gimana sih, mudah atau enggak kita salurkan kepada masyarakat sekitar atau masyarakat lainnya. Nah, di poin kedua itu ada biaya atau cost. Nah, dalam kita sebelum kita menentukan solusi, kita harus juga mikir biayanya, mulai dari biaya investasinya, mulai dari biaya pengoperasiannya. Jadi kita mikir pas kita tentukan solusi ini, biaya pengoperasiannya berapa sih, mahal atau enggak nih gitu. Terus kita mikir juga biaya perawatan dalam kita mempertimbangkan solusi tersebut. Jadi kita pikir kita solusi dalam bentuk alat atau sesuatu barang. Jadi kita pikir perawatan untuk merawat barang itu berapa sih, perawatan untuk merawat alat itu berapa sih, mahal atau enggaknya. Terus kita pikir lagi resiko kecelakaannya. Jadi saat kita membuat alat, kita mikir resiko kecelakaan dari kita buat alat ini besar atau enggak sih resiko kecelakaannya untuk orang yang gunakan. Dan yang terakhir adalah resiko kerusakan lingkungan. Nah, kan kita ini menentukan solusi ya, tidak boleh dong kita malah menambah masalah. Jadi kita pikir lagi resiko kerusakan lingkungannya. Jadi nggak mungkin kalau kita menentukan solusi tapi malah menimbulkan masalah. Jadi kita harus mikir kerusakan lingkungan saat kita membuat alat tersebut. Oke, next slide. Udah? Udah, oke, bisa next slide. Ya. Nah, di sini kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu desain. Slide. Desain sendiri merupakan pengaplikasian pengetahuan atau knowledge dan keterampilan atau skill tertentu untuk menghasilkan sesuatu yang memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam bentuk set spesifikasi atau detail dari sebuah produk. Jadi, desain itu diperlukan suatu pengaplikasian pengetahuan. Nah, dalam proses desainnya itu memerlukan keterampilan atau skill untuk bisa menjadi sebuah produk yang baik.
Begitu. Next slide. Yang kedua ada proses desain. Proses desain itu merupakan proses berulang di mana fungsi tertentu diterjemahkan dalam cetak biru atau bisa dikatakan sebuah sketsa atau sebuah rancangan lah untuk sebuah artefak, sistem atau layanan. Nah, di dalam proses desain akan memperhitungkan berbagai aspek seperti estetikanya, oh ini aplikasinya atau layanannya gimana biar bagus dan diminati banyak orang. Yang kedua, aspek aspek fungsinya buat apa sih? Daya gunanya buat apa? Bisa berguna nggak sih buat masyarakat? Gitu. Dan berbagai aspek lainnya yang diperoleh dari riset dan pemikiran manusia. Next slide. Mohon maaf atas kendala sinyal. Bisa next slide, Wisnu. Ya, boleh. Bentar ya teman-teman. Oke. Ya. Nah, objek desain. Objek desain itu berupa produk dan peralatan. Tapi nggak sebatas hanya sebuah produk. Bisa jadi itu struktur juga ada, sistem juga bisa, prosedur, ataupun software. Banyak kan sebuah software, sebelum kita membuat sebuah software kan perlu dirancang, perlu desain sedemikian rupa agar suatu layanan bisa melayani masyarakat dengan baik. Next slide. Nah, di sini contoh dari desain tersebut. Di sini ada orang misalnya membutuhkan jaket yang anti air, dikarenakan kan sekarang musimnya musim hujan nih. Nah, objek desainnya itu berupa jaket berbahan parasut. Terus yang kedua ada kebutuhan ongkir. Aduh, ongkirnya mahal banget, jauh lebih mahal dari barangnya misalnya. Nah, di situ terciptalah objek desain voucher gratis ongkir. Terus kebutuhan yang ketiga, di mana-mana sekarang kan banyak mobil listrik. Kesusahan mengisi daya baterainya itu. Nah, makanya terciptalah sebuah pom yang khusus untuk mengisi daya mobil listrik. Next slide. Nah, dalam proses desain tuh pasti ada beberapa tahap. Yang pertama, ada tahap analisis dan perumusan masalah. Yang kedua ada desain konseptual. Yang ketiga, simulasi dari satu atau lebih desain konsep. Yang keempat ada pemilihan keputusan. Dan yang kelima, desain detail. Yang terakhir dari segala tahap proses desain yaitu merupakan pengembangan dan pengujian prototipe. Untuk tahapan yang pertama, yaitu merupakan analisis dan perumusan masalah. Selama tahap analisis masalah, tim desain mengonseptualisasikan masalah desain. Tahap ini menghasilkan suatu rumusan masalah desain tertentu dan persyaratan desain bahwa solusi yang baik atau dapat diterima harus dipenuhi. Untuk tahap yang kedua, desain konseptual. Nah, dalam tahap desain konseptual, yaitu bertujuan untuk menghasilkan desain konsep. Selama tahap desain konseptual, kreativitas desainer adalah sangat penting. Jadi, dalam mendesain suatu rancangan, suatu desain, suatu produk, itu membutuhkan suatu kreativitas yang lebih lah, agar suatu desain, suatu produk itu menjadi menarik dan dapat menarik perhatian para masyarakat. Next slide.
Untuk tahap yang ketiga, yaitu simulasi dari beberapa desain. Tahap simulasi untuk melihat apakah mereka memenuhi persyaratan desain. Ini terjadi dalam beberapa cara. Misalnya, dapat melalui perhitungan, melalui simulasi komputer, dan melakukan tes dengan prototipe. Jadi diuji coba gitu. Next slide. Untuk tahapan proses desain yang keempat, yaitu pemilihan keputusan. Nah, tahap keputusan berbagai konsep desain dibandingkan satu sama lain dan dibuat untuk desain yang harus detail. Jadi kan banyak tuh tahap pemilihan keputusan desainnya itu nggak cuma satu, jadi ada beberapa desain yang nanti dibandingkan satu sama lain, dicari yang terbaik. Nah, setelah itu akan dirinci lebih lanjut di tahap yang selanjutnya. Nah, hasil dari tahap simulasi digunakan di desain lanjut lanjut lanjut. Oh, nah, Nah, hasil dari tahap simulasi itu dilanjutkan di desain detail di sini. Nah, tahap di mana desain yang telah dipilih dari pemilihan keputusan tadi dielaborasi dan dirinci lebih lanjut. Habis itu setelah pilihan dibuat untuk desain tertentu, dirinci agar muncul misalnya permasalahan apa yang bakal muncul dari desain ini. Kayak merumuskan masalah atau mencari kekurangan dari desain yang nantinya akan dibenahi lebih lanjut atau dievaluasi lebih lanjut. Next. Untuk yang terakhir, pengembangan dan pengujian prototipe. Setelah desain tadi dirinci, seringkali prototipe desain dibangun dan diuji. Nah, sebuah uji adalah pelaksanaan teknologi dalam keadaan yang diatur dan dikendalikan oleh eksperimen, di mana data dikumpulkan secara sistematis tentang bagaimana teknologi berfungsi dalam praktiknya. Jadi setelah desain tadi didetail, dirinci sedemikian rupa, dievaluasi, nah di sini diuji nih desainnya, fungsinya berfungsi dengan baik nggak dalam proses pengaplikasiannya begitu. Bisa dilanjut? lalu masuk ke perbedaan analisis dan desain. Analisis yang pertama merupakan rangkuman. Yang kedua, jika hanya terdapat satu jawaban atas persoalan, akan mendapatkan jawaban dari persoalan. Lalu pengujian analisis dan melibatkan minimum satu elemen analisis tersebut. Lalu bencana. Untuk contoh analisis yaitu seperti mengambil data daerah rawan, mengirimkan lewat internet, dan melakukan penetapan radius rawan. Lalu untuk contoh dari desain yaitu membangun posko bencana di daerah rawan. Nah, untuk di sini kan tahap desain tuh ada siklusnya. Yang pertama dalam siklus desain yaitu permasalahan dan persoalan, di mana desain itu pasti kan ada suatu masalah dalam proses pelaksanaannya. Dan makanya itu dicari permasalahannya apa, kemudian tahap yang kedua dianalisis, dicari solusinya. Dari berbagai solusi yang ada dipertimbangkan, dievaluasi mana yang lebih baik. Habis itu solusi terpilih nih. Dari solusi yang dipilih itu dikembangkan lebih lanjut, direncanakan, didesain untuk menjadi desain yang baik yang akan dibangun, dikonstruksi atau diinstalasi lebih lanjut. Nah, dalam proses konstruksi instalasi yang telah selesai, pasti sebuah desain kan, sebuah produk itu kan sudah jadi. Pasti dalam pengoperasiannya, dalam perawatannya pasti muncul lagi masalah tuh. Nah, setelah itu dianalisis lagi masalahnya apa, kemudian dicari solusi lagi. Nah, begitulah
proses desain atau siklus desain. Lanjut. Nah, ini slide terakhir ya, dan poin terakhir yaitu perbedaan desain yang baik dan buruk. Nah, setiap kita mendesain itu pasti ada dong dari ciri-ciri mana sih desain yang baik dan ciri-ciri mana sih desain yang buruk. Nah, di sini saya akan membahas poin yang pertama yaitu desain yang baik. Yang pertama ada yaitu memenuhi semua persyaratan teknis. Jadi sebelum kita mendesain pasti kita tulis dulu dong syarat untuk kita desain ini apa aja sih, syarat untuk kita desain alat atau barang itu apa aja sih persyaratan teknisnya. Nah, desain yang baik itu adalah desain yang memenuhi semua persyaratan teknis tersebut. Nah, yang kedua itu ada bekerja sepanjang waktu atau jangka waktu penggunaannya panjang. Jadi, setiap desain yang baik itu pasti setiap kita mendesain alat atau barang itu, desain yang baik itu termasuk desain yang jangka waktunya panjang atau jangka waktunya itu kita pakai tidak mudah rusak gitu loh, dengan waktu yang panjang dan tidak mudah rusak. Terus yang ketiga adalah memenuhi persyaratan biaya. Sama kayak yang pertama yaitu sorry, kok share screen-nya hilang. Benar ya teman-teman? Share screen-nya hilang. Udah. Sebentar. Nah, udah. Oke, kita lanjut di memenuhi persyaratan biaya. Sama yang kayak pertama, desain yang baik itu pasti memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan biaya. Jadi sebelum kita mendesain suatu alat atau barang, pasti kita udah tulis nih, biaya yang dikeluarin berapa sih, biaya yang bakalan kita keluarin itu. Nah, desain yang baik itu adalah persyaratan biayanya terpenuhi, tidak kurang atau tidak lebih. Dan yang keempat ada membutuhkan sedikit perawatan. Jadi desain yang baik itu kita butuhkan sedikit perawatan, jadi nggak terus-menerus setiap hari kita rawat, tapi kita membutuhkan sedikit perawatan gitu. Terus yang kelima tuh ada aman. Jadi desain yang baik itu adalah desain yang memiliki keamanan atau kesehatan yang besar gitu loh. Jadi saat kita menggunakan aman, jadi resiko kecelakaan itu kurang gitu. Dan yang terakhir adalah tidak menimbulkan dilema etika. Nah, di poin kedua, Kak, saya akan menjelaskan tentang desain yang buruk. Nah, desain yang buruk ini adalah desain kebalikan dari desain yang baik dong. Dan yang pertama itu ada memenuhi hanya beberapa persyaratan teknis. Jadi kan setiap orang mendesain tuh punya persyaratan, karena desain yang buruk itu tuh persyaratan teknisnya tuh hanya beberapa yang dipenuhi gitu loh. Jadi ada persyaratan teknis yang kurang. Yang kedua tuh ada bekerja pada awalnya, tapi berhenti bekerja setelah waktu yang singkat. Jadi penggunaan desain yang kita buat itu tuh bisa dibilang tuh mudah rusak, atau cuma penggunaannya tuh dengan waktu yang singkat karena seterusnya itu rusak. Nah, itu adalah desain yang buruk. Yang ketiga tuh lebih mahal dari yang seharusnya. Jadi itu lebih mahal dari seharusnya. Jadi kan setiap orang mendesain punya persyaratan biaya nih. Nah, saat dia mendesain ternyata biaya tuh lebih mahal dari persyaratan biaya yang pertama ditulis gitu loh. Nah, itu termasuk desain yang buruk. Dan yang keempat itu ada membutuhkan perawatan yang sering. Jadi desain yang buruk itu membutuhkan terus-terus perawatan gitu loh, kayak terus-menerus dirawat, terus-menerus dirawat. Jadi kan orang capek gitu kan kalau terus-menerus dirawat, itu adalah desain yang buruk. Nah, yang kelima ada menimbulkan bahaya bagi pengguna. Nah, padahal saat kita mendesain itu, keamanan atau kesehatan itu nomor satu untuk pengguna. Jadi tuh kalau kalian menggunakan alat atau mendesain alat yang berbahaya bagi penggunanya atau risiko kecelakaan yang besar, itu termasuk desain yang buruk. Dan yang terakhir ada menimbulkan dilema etika. Oke, next slide. Bentar. Next slide. Kamu nanya, karena di sini tidak ada yang bakal bertanya, jadi kita next slide lagi. Kayaknya ada games deh. Nggak ada Tapi deh tidak ada kayaknya. yang bermain. Nggak ada yang main. Nggak ada yang main. Oke, kita next slide. Nah,
tadi di desain yang baik dan buruk itu adalah poin terakhir dari presentasi kelompok kami. Di sini kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kendala teknis seperti nge-lag atau sinyalnya kurang. Maaf. Sekian dan terima kasih dari kelompok 8. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye, guys. Bye-bye guys.